Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di video kelompok kami, kelompok 4. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Big Data, Program Studi Sistem Informasi. Jadi, pada video ini, kami akan mendemonstrasikan hasil implementasi Hadoop MapReduce untuk menganalisis klaster 7 node, di mana anggota kami sendiri terdiri atas anggota yang berada dari kelas yang berbeda. Pertama saya Isma sebagai master node, Fahira, Zalfa, Dava, dan Ahmad sebagai worker node, Ferrari sebagai backend developer, dan Sophie sebagai frontend developer. Nah, pertama-tama yang teman-teman lihat di sini adalah status cluster yang sudah kami bangun. Jadi cluster ini terdiri dari 7 laptop yang terhubung dalam satu jaringan lokal, seperti yang bisa dilihat di sini. Ada spesifikasi laptop yang berbeda dan berapa penyimpanan yang dimana data node information-nya sudah muncul di localhost Hadoop itu sendiri, dan kita menuliskan data node-nya. Ini pun merupakan tampilan HDFS web UI-nya yang dapat diakses melalui localhost 9870. Di sini kita bisa melihat bahwa status name node yang aktif itu berapa, jumlah blok yang tersimpan, serta informasi kapasitas keseluruhan cluster. Nah, pada yang ini juga kita bisa melihat status in service-nya mulai dari Hadoop Master hingga Hadoop Worker 6. Oke. Adapun yang selanjutnya untuk Yarn Resource Manager itu akan dilanjutkan kepada teman saya yang melakukan MapReduce job. Perkenalkan, saya Nur Faira Manem Adil dengan NIM H071241041038. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian dari job 1. Jadi di sini job 1 bertugas menghitung distribusi jumlah review berdasarkan rating bintang 1 hingga 5 dari dataset Yelp. Jadi pada mapper.py, program membaca setiap baris dari file Yelp Review Clean CSV dan mengambil kolom indeks ketiga yaitu kolom stars. Setiap baris menghasilkan output berupa pasangan key value, di mana rating bintang menjadi key dan angka 1 menjadi value-nya. Kemudian, untuk setiap preview yang masuk, Mapper akan mengeluarkan misalnya 5 tab 1 atau 3 tab 1 tergantung rating bintangnya. Kemudian reducer kemudian menerima semua output dari Mapper yang sudah diurutkan dan dikelompokkan berdasarkan key oleh framework Hadoop. Reducer menjumlahkan semua angka 1 untuk setiap bintang yang sama, sehingga menghasilkan total jumlah review per rating. Jadi hasilnya dapat dilihat di sini, bintang 5 mendominasi dengan lebih dari 1 juta review, diikuti bintang 4 dengan 432.000 review. Ini menandakan bahwa mayoritas pengguna Yelp cenderung memberikan ulasan yang positif terhadap bisnis yang mereka kunjungi. Mungkin itu saja dari saya saya serahkan kepada yang selanjutnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Melanjutkan presentasi dari job 1, saya Salva Syokya Hamka akan membahas job 2 yang berfokus pada penghitungan tren jumlah ulasan dari tahun ke tahun. Nah, mari kita lihat proses tahapan pertama yaitu mapping. Pada file mapper.py, fokus utama kita adalah mengekstrak dimensi waktu dari data mentah. Nah, kemudian skrip akan membaca aliran data baris per baris, karena dalam proses big data, kualitas data sangat penting. Kami menerapkan filter untuk melewati baris header serta membuang baris yang jumlah kolomnya kurang dari 9 untuk mencegah kegagalan sistem. Setelah baris divalidasi, nilai tahun diambil dari kolom indeks ke-8. Nah, mapper kemudian mencetak pasangan kunci dan nilai, yang dimana tahun ini sebagai kunci dan angka 1 sebagai nilai ulasannya. Setelah itu, data masuk ke reducer. Script reducer.py membaca input yang sebelumnya sudah diurutkan oleh ekosistem Hadoop secara otomatis. Data dipisah berdasarkan jarak tabulasi. Karena datanya sudah terurut rapi secara sekuensial, logika penjumlahannya menjadi sangat efisien. Jika tahun yang dibaca sama dengan
variabel current_year, script cukup mengakumulasikan nilai hitungannya. Namun ketika tahunnya berganti, itu menandakan rekap tahun sebelumnya sudah selesai. Script akan mencetak total ulasan tahun tersebut, lalu mereset variabel untuk mulai menghitung tahun yang baru. Kemudian ini saya tampilkan hasil dari kode yang tadi. Hasil akhir dari pemrosesan ini bisa kita lihat pada tangkapan layar komen prompt berikut. Output ini mempresentasikan siklus hidup interaksi di platform Yelp. Kita melihat awal yang lambat di tahun 2005 dengan hanya 938 ulasan. Nah, trennya kemudian meroket tajam dari tahun ke tahun. Puncak interaksi pengguna terjadi pada tahun 2015 yang mencatatkan angka yang cukup fantastis, yaitu 312.847 ulasan. Nah, menariknya setelah masa puncak tersebut terlihat ada tren penurunan yang konsisten hingga akhirnya anjlok menyentuh angka 17.588 ulasan pada tahun 2019. Sekian penjelasan mengenai analisis tren pada job kedua. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Usman. Di kelompok 4 saya bertugas sebagai worker 3 yang bertugas sebagai menjalankan MapReduce. Job 3 fokus analisis saya kali ini adalah menghitung jumlah dan membandingkan jumlah bisnis yang terdaftar di Yelp berdasarkan kotanya. Yang pertama ini file MapReduce ini kita di bagian teks isinya yang ditampilkan di layar adalah script mapper yang saya buat dengan Python. Cara kerjanya ini script dataset kita Yelp Business Clean.jfs baris per baris lewat standar input yang diambil dalam kolom indeks kedua yaitu kolom city. Setiap kali ketemu data bisnis baru, fungsi mapper ini membersihkan spasi dengan strip tutup kurung lalu mengeluarkan pasangan ke value-nya. Sederhananya nama kota sebagai key dan angka 1 sebagai value. Jadi setiap satu bisnis dihitung sebagai satu kontribusi untuk kotanya. Nah, untuk yang kedua adalah reducer.python. Ini setelah dipetakan oleh mapper, data ini diteruskan ke Hadoop untuk diurutkan dan dikelompokkan. Disinilah script reducer yang ditampilkan di layar bekerja menerima semua pasangan key value nama kota tadi, terus mengabadikan baris kosong, memisahkan data berdasarkan tab, lalu menyebarkan semua angka 1 punya nama kota sama untuk dapat totalnya. Selain menambahkan sort reserve true dipadukan dengan range minimal 20. Fungsinya ini untuk mengurutkan hasil dari yang terbesar lalu memotongnya supaya yang ditampilkan hanya 20 kota dengan jumlah bisnis terbanyak. Ini kemudian output dari kode tersebut di job 3 saya. Nah, yang terlihat di layar sekarang adalah hasil dari job 3 yang dijalankan di cluster. Kita lihat perintah DFS chat-nya menampilkan data yang langsung di terminal. Dari hasil ini Philadelphia adalah posisi pertama, terus diikuti oleh Tucson, Tampa, dan seterusnya. Data ini menunjukkan bahwa penetrasi pasar dan aktivitas bisnis di platform Yelp memang lebih terkonsentrasi di kota-kota besar dan wilayah metropolitan di Amerika Serikat dan Kanada. Oke, sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Alim Arzak. Saya yang bertugas di job 4 untuk menghitung rata-rata rating untuk setiap kategori bisnis yang terdaftar di Yelp. Di sini adalah kode mapper. Kode mapper ini berfungsi untuk membaca data mentah dan menemukan informasi yang kita butuhkan. Untuk informasi yang kita butuhkan di sini itu ada stars di row kelima dan kategori di row ke-8. Nah, jika datanya itu satu bisnis itu lebih dari satu kategori, itu kita memakai kategori split untuk
memecah string kategori tersebut menjadi kategori yang individual. Lalu di sini akan outputnya itu akan seperti ini. Nah, selanjutnya ada reduce. Reduce ini adalah lanjutan dari mapper karena reduce ini itu mengambil data dari mapper yang sudah diurutkan berdasarkan updatean kategori secara otomatis oleh Hadoop dan menghitung rata-rata nilainya. Jadi reduce ini membaca baris demi baris lalu memisahkan antara nama kategori, angka rating, dan angka count jumlah data yang berisi nilai satu tadi. Dan mengakumulasikan nilai. Karena datanya sudah berurutan, reduce akan terus menjumlahkan total rating dan total jumlah data selama nama kategorinya masih sama dan menghitung rata-ratanya. Ketika reduce menemukan nama kategori yang baru dari baris sebelumnya, ia akan menghitung rata-rata kategori sebelumnya dengan rumus total rating per total count. Nah, outputnya sendiri itu seperti ini. Nah, bisa dilihat di layar itu ada daftar kategori beserta rating. Angka ini adalah hasil hitungan dari reduce yang tadi. Seperti restoran di 3,82, shopping di 3,91, food di 3,78, health and medical di 4,12, dan seterusnya hingga arts and entertainment di 4,18. Itu adalah rata-rata rating per kategori yang job 4 lakukan. Terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Ferrari Melani. Saya di sini sebagai worker 5 dan juga penanggung jawab back-end untuk web via business intelligence. Nah, di sini saya mengembangkan dari 3 file PHP. 3 file PHP utama yang menjadi tulang punggung sistem dashboard ini. Nah, yang pertama adalah ini run PHP. Nah, file ini tuh dia menjalankan script analyze yield dan juga membaca output. Nah, jadi ketika pengguna menekankan tombol jalan ini, nah, script Python itu akan membaca output dari keempat map reduce job yang sudah tersimpan di HDFS sebelumnya, lalu kemudian memproses data tersebut dan menghasilkan 8 file grafik visual. Nah, selanjutnya adalah file getOut.php yang dimana ini merupakan fungsi output terminal secara real-time menggunakan mekanisme polling dari front-end. Nah, dengan file ini itu pengguna bisa melihat proses yang sedang berjalan langsung di halaman dashboard tanpa melihat terminal di IDE. Nah, contohnya, nah ini seperti terminal itulah yang dihasilkan oleh GetOut. Nah, file ketiga merupakan stop.php yang dimana file ini bertugas untuk menghentikan proses apabila pengguna ingin membatalkan. Nah, dapat dilihat pada dashboard ini setelah diklik terminal output mulai berjalan dan status berubah menjadi done ketika seluruh proses selesai. Nah, ini hasilnya langsung dikeluarkan output di webnya. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sofi Bayana Amri dengan NIM H07124122 sebagai pemateri selanjutnya dan sekaligus yang bertanggung jawab atas penanggung jawab worker 6 dan front-end web dashboard. Jadi langsung saja tampilan antarmuka website kami dibangun menggunakan PHP, CSS, dan script dengan desain dark mode yang saya kembangkan di index PHP. Langsung saja di sini di bagian kodenya ada pertama bagian style CSS-nya seperti yang telah saya bilang, kemudian ada bagian dashboard JavaScript-nya, dan selanjutnya ada index PHP. Baik, langsung saja untuk penampilan website dari kelompok kami terlihat seperti ini, namun tampilan sekarang ini belum terintegrasikan dengan backend sehingga belum ada terminal output yang legit secara
berjalan. Jadi ini hanya yang ditampilkan sekedar bagaimana front end-nya berdiri sendiri sebelum disambungkan dengan back end. Jadi di bagian paling atas ini ada dashboard yang terdapat cluster overview yang menampilkan informasi cluster secara real time, mulai dari jumlah node aktif, kemudian ukuran dataset review dan bisnis di HDFS, jumlah MapReduce, job yang dijalankan, kemudian hingga link langsung ke HDFS web UI dan Yarn. Di bawahnya ini terdapat bagian kontrol dengan tombol jalankan analisis untuk memulai proses. Kemudian ada juga tombol stop untuk menghentikan dan timer waktu eksekusi yang menunjukkan berapa lama proses berlangsung. Namun seperti yang telah saya bilang karena belum terintegrasikan dengan backend, ketika tombol jalankan analisis diklik yang akan terlihat hanyalah hint bahwa dia masih menunggu koneksi ke server. Namun sejelasnya ini akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya yang akan memperlihatkan tampilan website yang telah terintegrasikan full dengan backend dan disitulah akan kelihatan hasil output yang total dan komplit. Namun untuk menjelaskan sedikit, setelah analisis ini selesai, di bagian bawah, bagian visualisasinya akan menampilkan 6 grafik. Jadi 6 grafik hasil dari 4 map produce job, seperti distributed rating, trend review per tahun, top 20 kota, rata-rata rating per kategori, kemudian ada juga proporsi bintang dalam bentuk pie chart, dan histogram distribusi rating bisnis. Dan di bagian paling bawahnya itu akan ada tampilan word cloud sentimen yang menampilkan kata-kata yang paling sering muncul pada review positif. Jadi sekian dari bagian penjelasan saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya.